Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman Liputan 6, Paus Fransiskus dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada September 2024. Kunjungan ini akan menjadi kali ketiga dalam sejarah pemimpin gereja Katolik dunia mengunjungi tanah air. Nah, ada cerita di balik proses kedatangan Paus yang katanya sudah ditunggu selama 2 tahun. Selain dinanti oleh umat Katolik, ternyata Presiden Jokowi juga menantikan kedatangan Paus Fransiskus ini. Saya akan langsung bahas bersama dengan Romo Thomas Ulun Ismoyo selaku jubir panitia kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat pagi Romo, apa kabar? Sehat? Selamat pagi, Bu Gracia. Sehat, terima kasih. Semoga Ibu sehat juga. Iya Romo, saya juga sehat. Terima kasih Romo. Saya langsung saja tanya ya Romo ya, karena ini lagi dinanti-nanti masyarakat juga nih. Katanya proses untuk mengundang Paus Fransiskus ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Itu kata Menteri Agama. Jadi benarkah itu Romo? Gimana prosesnya bisa akhirnya datang ke Indonesia? Ya, sebetulnya ini kunjungan yang tertunda, kalau boleh dikatakan demikian. Rencananya tuh Paus akan hadir itu tahun 2020. Sudah disiapkan semuanya. Tapi karena COVID melanda dunia, kunjungannya untungnya tidak dibatalkan, tapi ditunda. Dan sesudah melalui berbagai negosiasi, mempersiapkan, menyesuaikan agenda dan lain sebagainya, maka kita bersyukur sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri dan juga Kedutaan Besar Vatikan, Paus akan berkunjung ke Indonesia di bulan September 2024 mendatang. Ada proses-proses lobby di baliknya pasti, yang sebagai kepala negara ada undangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan jawaban afirmasi dari Vatikan positif untuk datang sebagai kepala negara dan juga sebagai pemimpin Gereja Katolik sedunia. Ya, tapi sesulit itu nggak sih Romo untuk mengundang Paus ke Indonesia? Kan saya pasti meyakini bahwa aktivitas kegiatan Paus sehari-hari cukup banyak ya. Ya. Sesulit itu kah? Mengenai diplomasi, pastikan itu diserahkan kepada Hmm. instansi-instansi yang terkait. Dalam hal ini beberapa stakeholder pasti, karena ini kan melibatkan dua negara. Jadi pasti ada yang namanya koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, lalu Kedutaan Besar Indonesia di Vatikan dan juga Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Itu dari segi diplomasi antar negara. Tapi juga lebih daripada itu ada diplomasi lain yang melibatkan pihak gereja. Dalam hal ini di Indonesia yaitu melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi diplomasinya itu dari berbagai macam pemangku kepentingan ataupun stakeholder yang punya domain untuk bisa mengundang Paus. Saya yakin Paus sibuk sebagai pemimpin negara dan juga sebagai pemimpin gereja Katolik sedunia, dan kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kesibukannya, juga di usianya yang sudah sekitar 88 tahun, dia eh, menyanggupi untuk datang ke Asia Pasifik, dan ini adalah satu dari 4 negara yang akan dia kunjungi. Jadi ke Indonesia, lalu kemudian ke Papua Nugini, lalu ke Timor Leste, dan terakhir Singapura sebelum beliau kembali pulang ke Vatikan. Indonesia jadi negara pertama ya yang akan Hmm, dikunjungi oleh Paus ya, betul ya Romo ya? betul. Hmm. Oke. Setelah beberapa tahun sejak kunjungan Paus di tahun 1989 ya, kalau kita lihat dari sejarah beberapa tahun yang lalu begitu. Apa sih misi yang akan dibawa oleh Paus Fransiskus di Hmm. Ini ini kali ketiga tadi dikatakan oleh Iya, mhm, kali Persia. ketiga. Pertama tahun 1970, Paus Mhm. Paulus ke-6, lalu kemudian 1989, Paus Yohanes Paulus kedua, dan yang ketiga nanti 2024 Paus Fransiskus. Saya yakin sebagai pemimpin agama, tentu saja dia mau menyapa eh, umat Katolik se-Indonesia supaya tetap semangat mewartakan kebaikan Tuhan untuk banyak orang. Eh, tapi lebih daripada itu, bukan hanya domain intern gereja Katolik, Paus sebagai pemimpin negara dan juga tokoh yang cukup berpengaruh di dunia, pasti membawa pesan-pesan kemanusiaan. Dan itu juga yang menjadi sumber-sumber ataupun intisari ajaran Paus Fransiskus dalam tahun ke-12 masa pontifikal ataupun masa kepemimpinannya sebagai paus, bahwa dia senantiasa membawa pesan kemanusiaan, pesan untuk mencintai lingkungan hidup, yang ini bukan hanya domain ataupun masalah agama
tertentu saja, melainkan juga seluruh dunia. Jadi eh, tentu saja ini adalah yang namanya kunjungan eh, untuk meneguhkan umat Katolik, tapi juga kunjungan untuk persaudaraan dengan berbagai macam elemen dan pemimpin-pemimpin lainnya untuk menyuarakan masalah kemanusiaan dan juga menyuarakan masalah lingkungan hidup. Dua dari sekian banyak pemikiran dari Paus Fransiskus. Karena salah satu agenda Paus Fransiskus di Indonesia adalah berjumpa dengan para pemimpin lintas agama di Masjid Istiqlal. Itu ada Hmm. kunjungan persaudaraan dan pasti eh, eh, gerakan ataupun pemikiran untuk berkolaborasi menuju kemanusiaan yang semakin baik untuk seluruh umat manusia. Begitu. Romo, saya penasaran, apakah ada alasan-alasan tertentu barangkali yang dimiliki oleh Paus gitu ya? Kenapa pada akhirnya memilih mengunjungi Indonesia di antara sejumlah negara-negara dalam Asia Pasifik ataupun Asia Tenggara gitu? Apakah ada em, yang ingin spesifik disampaikan oleh Paus di sini? Secara spesifik pasti Indonesia kan dari banyak negara yang punya Mm-mm. umat Katolik gitu ya. Punya Oke. peranan penting. Saya yakin negara-negara lain juga punya peranan penting dalam satu dan lain hal. Tapi Indonesia satu hal yang disyukuri dan juga Paus tahu adalah jumlah umat Katolik memang tidak begitu banyak, 3% dari total populasi. Tapi yang satu hal yang disyukuri adalah bagaimana kemajemukan sungguh-sungguh dihargai di Indonesia. Toleransi itu masih berjalan dengan baik lepas dari sedikit letupan kecil di sana sini. Tapi itu adalah satu hal kegembiraan yang saya yakin menjadi salah satu alasan mengapa Paus mau berkunjung ke Indonesia. Bukan hanya untuk umatnya, tapi juga penghargaan terhadap kemajemukan yang di Indonesia sungguh-sungguh amat kita syukuri masih berjalan dengan baik. Romo, yang ingin saya tanyakan lagi, agenda perjalanan Paus, apakah nanti Paus Fransiskus akan hanya datang ke Jakarta saja? Jadi mengenai acara kedatangan Paus, ada 4 acara yang sudah dikonfirmasi oleh eh, Kedutaan Besar Vatikan, KWI, dan Kemenlu. Yang pertama adalah Paus akan berjumpa dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo di Istana sebagai perjumpaan kepala negara. Mungkin dengan jajarannya, tapi mengenai detail itu belum bisa diungkapkan. Yang kedua, Paus juga akan mengunjungi, eh, berjumpa dengan para biarawan-biarawati perwakilannya di Gereja Katedral Jakarta. Eh, Gereja Katedral Jakarta ini sayangnya kapasitasnya kan hanya bisa 800 orang. Sedangkan biarawan-biarawati seluruh Indonesia kan cukup banyak, maka hanya perwakilan-perwakilan yang eh, akan diundang untuk datang ke katedral. Saya yakin adalah perjumpaan di mana seorang bapak mau mengunjungi anaknya, saling mendoakan supaya biarawati yang berkarya di berbagai macam lembaga di Indonesia ini dikuatkan, diteguhkan, dan sekali lagi bisa mewartakan betapa baiknya Tuhan kepada banyak orang. Itu yang kedua. Acara yang ketiga ini acara yang juga banyak ditunggu, sudah dikonfirmasi oleh banyak pihak, yaitu kunjungan perjumpaan Paus Fransiskus dengan para pemimpin lintas agama. Itu akan terjadi di Masjid Istiqlal. Ini dalam koordinasi dengan pengurus Masjid Istiqlal, juga Kementerian Agama. Eh, Siapa yang akan mewakili kelompok agama-agama tersebut, kami belum bisa mendapatkan data detailnya. Tapi yang pertama-tama, apa yang akan dilakukan Paus di sana? Kalau pertanyaannya mengenai apa yang akan dibahas, pembahasan itu selalu yang kedua. Yang pertama-tama adalah kunjungan persaudaraan. Mengunjungi sebagai sesama pemimpin agama, bahwa kita bersaudara. Lepas dari semua perbedaan yang kita punya, perbedaan latar belakang, tradisi, sejarah, kitab suci, kita ini sama-sama satu saudara, dan sama-sama punya concern, keprihatinan terhadap masalah-masalah sosial dan masalah-masalah kemanusiaan. Maka Paus juga akan, eh, saya yakin, saling meneguhkan dan berdoa bersama supaya para pemimpin agama juga dapat menggerakkan umatnya untuk eh, mengembangkan kemanusiaan yang lebih baik lagi. Apalagi di Indonesia kan para pemimpin agama kan punya masa, punya eh, peran strategis menggerakkan umat untuk membuat situasi menjadi lebih baik lagi. Common good, kebaikan bersama, kesejahteraan sosial, kemanusiaan, itu adalah ide-ide yang bukan hanya eksklusif milik satu agama saja, tapi kemudian milik semua agama. Yang Paus Fransiskus
saya yakin akan bersama dengan para pemimpin lintas agama berbicara mengenai eh, bagaimana peran para pemimpin agama untuk mengembangkan kemanusiaan. Jadi ini kita tunggu pertama kunjungan, persaudaraan, lalu kemudian baru pembahasan. Lalu yang keempat yang sangat dinantikan oleh umat Katolik adalah Misa di Gelora Bung Karno. Jadi itu rangkaian acara yang akan dilakukan oleh Paus Fransiskus yang sudah terkonfirmasi, yang hari ini bisa disampaikan oleh panitia kepada banyak khalayak. Oke. Nah, Romo, ini yang juga lagi ramai juga diperbincangkan begitu ya, soal pembiayaan dari kedatangan Paus Fransiskus ini. Kalau kata Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, sebagai bagian dari panitia kedatangan Paus ya, sejumlah masyarakat dan juga kelompok tertentu ini bahu-membahu memberikan kontribusi materi dan juga spiritual demi kedatangan Paus. Jadi pendanaan ini akan dari masyarakat saja kah atau apakah ada dari lembaga tertentu seperti itu, Romo? Saya melihat pendanaan itu dari satu hal kecil di balik hal yang lebih besar, yaitu mengenai dukungan. Mm-mm. Eh, Pembiayaan adalah dukungan finansial. Iya. Yang pertama adalah dukungan yang paling sangat kita hargai, kita syukuri adalah dukungan dari negara, dari pemerintah diwakili oleh instansi-instansi terkait, Kementerian Luar Negeri, Pas Pampres, TNI, Polri, Kementerian Agama, dan berbagai macam instansi lainnya. Maaf kalau saya lupa menyebutkan semuanya, yang mendukung dengan perizinan, dengan pengamanan, dengan rapat koordinasi, dengan memfasilitasi, menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam kunjungan Paus Fransiskus ini. Maka yang pertama-tama adalah dukungan support dari negara itu sendiri yang paling penting untuk kelancaran dan kesuksesan acara kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Yang kedua baru dukungan finansial. Dukungan finansial itu panitia itu dibantu oleh banyak pihak, kelompok, dan pribadi-pribadi yang membantu secara finansial itu melalui rekening atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi kalau ada berita yang mengatakan didukung pembiayaannya ditanggung oleh satu, dua, atau tiga orang itu tidak benar gitu ya. Oh, Dalam rapat kami pun bisa melihat, eh, mengetahui siapa dari banyak elemen masyarakat menyumbang, termasuk bukan yang Katolik, menyumbang untuk kegiatan tersebut dari nominal yang paling sederhana sampai dengan nominal yang paling besar. Jadi kami syukuri semangat gotong royong yang dimiliki oleh eh, Gereja Katolik Indonesia dan umat pada umumnya eh, untuk membantu kelancaran acara ini secara finansial. Jadi yang kedua adalah dukungan finansial. Tapi yang ketiga yang tidak bisa dilupakan adalah dukungan spiritual. Dukungan spiritual itu luar biasa. Doa-doa kan memberi penyemangat walaupun tidak kelihatan, tapi efek yang luar biasa. Sebagai orang yang beriman, kita mengakui hal tersebut. Dan pada tanggal 29 Juni yang lalu, eh, panitia dalam koordinasi dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Kedutaan Besar Vatikan sudah merilis doa yang akan didoakan dan sudah didoakan oleh seluruh umat Katolik di Indonesia, doa untuk perjalanan dan terselenggaranya acara kunjungan Paus ke Indonesia. Jadi ada dukungan dari negara, satu, dukungan finansial, dukungan spiritual, dan juga aneka dukungan lainnya yang saya yakin sungguh-sungguh amat suportif. oke, berarti antusias masyarakat tinggi sekali dong Romo ya untuk sampai bisa mengumpulkan dana demi kedatangan Paus. Bagaimana sih antusias masyarakat yang Romo lihat sampai saat ini gitu? Sampai lintas Antusiasmenya agama juga. Hmm. luar biasa karena satu acara kan Paus akan rencananya misa di Gelora Bung Karno. Lalu kemudian kapasitas Gelora Bung Karno dalam koordinasi yang kami ikuti kan hanya bisa menampung 60 sampai 70 ribu umat. Eh, tapi orang tuh sudah berbondong-bondong bertanya bagaimana kami bisa ikut misa di GBK, bagaimana kami mendapatkan undangan ataupun tiket dan lain sebagainya gitu. Memang akhirnya tidak bisa dipenuhi semuanya, kami menyerahkan kepada keuskupan masing-masing untuk membaginya kepada umatnya dengan beberapa pertimbangan yang mereka punya. Itu animonya orang sudah bertanya bagaimana bisa mengikuti berjumpa dengan Paus. Animo lain adalah banyaknya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di berbagai macam gereja untuk menyambut kedatangan Paus, doa bersama, lalu kemudian bedah buku, seminar, dan lain sebagainya. Jadi ini animonya amat sangat luar biasa, kita syukuri. Oke. Untuk
masyarakat umum seperti itu yang bukan Katolik, apakah juga nanti boleh mengikuti misa? Barangkali diperbolehkan, tapi misalnya dibatasi gitu, ada pembatasannya nggak, Rob? Sayangnya eh, sejauh saya bisa ikuti sampai dengan sekarang dalam kepanitiaan, misa di GBK itu hanya untuk undangan yang disebar melalui keuskupan-keuskupan masing-masing maupun beberapa tamu undangan. Jadi memang tidak bisa saat ini terbuka untuk umum, siapapun juga bisa hadir, tapi undangan yang diserahkan kepada lembaga-lembaga kita desentralisasi dari keuskupan-keuskupan ataupun gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tapi untuk umat Katolik Indonesia yang tidak eh, bisa berpartisipasi secara langsung, saya yakin eh, media itu juga akan menyiarkan secara langsung misa dengan Paus Fransiskus di Stadion GBK, jadi bisa mengikuti kegembiraannya dari rumah masing-masing. Oke. Ya, Romo, saya penasaran soal biaya yang tadi. Kira-kira biaya yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat, mengingat animo masyarakat itu sangat tinggi sekali dengan kedatangan paus, ya kan? Biaya ini akan membiayai apa saja kira-kira, Romo? Keperluan-keperluan yang mungkin akan di-cover dalam pembiayaan itu seperti apa? Ya, beberapa hal pasti mengenai logistik, Mhm. pengaturan keamanan, lalu kemudian pengaturan acara di Gelora Bung Karno, lalu sederhana contoh-contoh kecil misalnya gitu ada petugas liturgi yang gladi bersih, gladi kotor acara yang juga konsumsinya juga butuh gitu ya. Mhm. Jadi berbagai macam domain yang berkaitan dengan kunjungan paus dicoba di cover dengan uh, pembiayaan tersebut. Contoh-contoh kecil tadi sederhana. Lalu kemudian mengenai pembiayaan ini eh, yang pasti juga bukan hanya untuk acara ini, kunjungan Paus 4 hari 3 malam, tapi juga mendukung karya kemanusiaan kepausan yang dipimpin oleh Paus Fransiskus sendiri. Jadi ada dua, satu untuk kegiatannya, satu untuk mendukung karya kepausan yang dipimpin oleh Paus Fransiskus sendiri. Oke, Hmm. Romo sudah dapat poinnya. Saya juga menunggu kedatangan Paus Fransiskus. Barangkali nanti dari Liputan 6 bisa dapat undangan juga untuk bisa hadir di GBK ataupun di tempat-tempat lainnya yang kita bisa liput seperti itu ya Romo ya. Tapi yang pasti saya juga ikut senang dengan rencana kedatangan Paus Fransiskus di 3 September 2024. Sekali lagi Romo Thomas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Rame CTV. Sampai berjumpa di lain kesempatan di Sedang Viral selanjutnya. Saya Gracia Bern, sampai jumpa.